pimpinan partai politik, menteri, hingga mantan Panglima TNI Selasa sore datang ke istana untuk menghadap Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto nampak tiba di istana pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu terlihat mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto merapat ke istana sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, disusul Menteri ATR BPN Sofyan Djalil dan mantan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Baru aja makanya saya kabur. Iya. Siapa aja Pak sama Bapak? Pasti nggak tahu siapa ya. Saya hanya dipanggil nggak tahu apa itu. Kalau dikeluarkan jadi menteri, siap. Wah itu ya belum berpikir ke sana lah ya. Baru dia. Tapi nggak ada persiapan apapun Semarang. Nggak ada. Datang aja Pak. Ya ini baru olahraga langsung lari saya. Belum ada. Lagi ada Dipanggil apa, mendadak Pak? gitu Udah dah Pak. selesai rapat Pak. Kenapa? Lagi ada apa Pak? Balik ke Agenda ibu istana. kota kali. Tapi tadi dipanggil. PTSL kali. Pak, dipanggil mendadak gitu Pak. Ada tunggu aja nanti. Dipanggil mendadak Pak. Tanya Pak Presiden ya. Dipanggil mendadak Pak. Nggak ada rapat aja. Yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ke istana. Kehadiran para tokoh itu memperkuat sinyal adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju. Tugasnya masing-masing. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan jika belakangan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Menteri Kabinet Jokowi lebih rendah dibanding dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Persoalan minyak goreng serta penanganan penyakit mulut dan kuku turut mempengaruhi kepuasan kinerja menteri di kabinet saat ini. Yang kita bisa nyatakan adalah dalam isu mengenai potensi terjadi reshuffle, ini momen yang tepat apabila betul memang Jokowi berencana melakukan reshuffle, karena kalau kita uji bukan hanya pertama kalinya saja, dalam beberapa kali isu yang kita tanyakan terkait reshuffle dalam paling tidak 3-4 kali rilis survei ya, memang rata-rata pertama ada temuan bahwa tingkat kepuasan terhadap menteri jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Jadi ketika pemerintah turun, menterinya turunnya lebih jauh lagi. Dan ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, tetap segitu-segitu saja tingkat kepuasan terhadap menteri. Artinya kan bisa dibaca ada problem dari persepsi publik terhadap kinerja secara sektoral yang itu diamanatkan kepada para menteri. Memasuki 3 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2022 nanti, sudah terjadi 2 kali perombakan di kabinet. Perombakan pertama pada 23 Desember 2020 yang saat itu Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo tersandung kasus korupsi. Perombakan kedua terjadi pada 28 April 2021 saat Presiden membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi yang diisi oleh Bahlil Lahadalia. Tim Liputan CNN Indonesia.